أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية، وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد وعلى آله القرشية، ولعنة الله على أعدائهم ومبغضيهم ومبغض شيعتهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، ونقول الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para tamu-tamu Az-Zahra salamullah alaiha, aku lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam malam ini kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan sehingga kita bisa mampu untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengenang salah satu daripada hari-hari duka Aba Abdillah, hari-hari duka keluarga Rasulullah, yang tidak lain adalah syahadah daripada Al-Imam Musa ibn Ja'far Al-Kazim alaihi wassalam. Semoga hadirnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita, pengetahuan kita terhadap beliau bertambah, dan kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak, dan kita bisa diberi rezeki yang halal untuk bisa berziarah kepada beliau, yaitu di Kazimain. Karena sebagaimana kita ketahui, dan di dalam mungkin bisa di-search di Google atau di media massa kita, bahwa Imam Musa Al-Kazim yang kita peringati ini, ziarah kepada beliau di hari syahadahnya semacam ini adalah yang terbesar setelah ziarah kepada Aba Abdillah Al-Husain atau setelah Arba'in. Bahkan dicatat bahwasanya tahun kemarin 14 juta yang hadir ziarah kepada Al-Imam Musa Al-Kazim di Kazimain. Sekali lagi, semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali untuk bisa berziarah kepada beliau di hari-hari semacam ini atau di waktu Arba'in, bi barakatis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita berada di penghujung atau di akhir-akhir, ya, walaupun beberapa hari, 5-6 hari lagi kita akan mengakhiri dari bulan Rajab. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bulan Rajab adalah bulan yang sangat agung, termasuk dari bulan-bulan haram, bulan yang luar biasa. Sehingga mumpung masih ada waktu, ada beberapa hari lagi, mari kita gunakan, mari kita manfaatkan promo besar-besaran yang disampaikan oleh para imam kita. Al-Imam Ja'far Shadiq dan imam-imam yang lain pernah mengatakan bahwasanya Rajab adalah sebuah nama di surga, di mana
sebuah nama dari sungai yang ada di surga yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada asal atau daripada madu. Di mana di setiap hari daripada bulan Rajab ini, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, ainar rajabiyun, di mana ahli Rajab, di mana orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab. Ya, salah satunya yang bisa kita lakukan, dan tentunya biasanya orang-orang seperti kita ini, insya Allah dengan tidak banyaknya kesibukan, kita insya Allah mampu untuk menjalankannya, yaitu dengan bulan Rajab ini, dengan mengisinya dengan berpuasa. Karena sebagaimana kita ketahui, bulan Rajab dan bulan Sya'ban keduanya adalah merupakan pemanasan, dua waktu yang bisa kita sempatkan, yang harus kita manfaatkan agar kita bisa nanti sampai kepada jamuan ilahi, jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan yang kurang 1 bulan sekian hari ini, bisa betul-betul meraup limpahan rahmat, limpahan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satunya jangan, bahkan Imam Ja'far Shadiq pernah mengatakan tidak perlu harus puasa dalam semua bulan Rajab, tapi cukup sehari saja, maka kita akan terbebaskan dari api neraka. Nah, di akhir atau di penghujung bulan Rajab ini, dan tepatnya di tanggal 25 Rajab, kita mengenang seperti yang sedang kita adakan saat ini, adalah syahadah daripada imam ketujuh kita, yaitu Al-Imam Musa Al-Kazim ibn Ja'far alaihi wassalam. Di mana sebagaimana kita ketahui, beliau, makanya izinkan pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas berkaitan dengan keagungan daripada Al-Imam Musa Al-Kazim alaihi salam. Tapi tentunya dari nama-namanya terlebih dahulu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bahwa nama-nama atau laqab, gelar-gelar yang dimiliki oleh para imam itu bukan sekedar gelar, bukan sekedar nama seperti yang disematkan kepada seseorang. Oh, si fulan luar biasa. Selain maksumin, gelar itu bisa jadi hanya sekedar gelar biasa, tidak ismun alal musamma. Tetapi untuk para imam, saat digelari, saat beliau-beliau itu memiliki keutamaan atau memiliki nama dan dilakopi dengan gelar tertentu, digelari dengan gelar khusus, maka memang gelar itu nempel betul-betul menjadi menjadi mendarah daging pada diri beliau-beliau itu. Nah, Al-Imam Musa Al-Kazim alaihi salam, beliau memiliki memiliki laqab yang banyak, memiliki nama samaran. Loh, kok bisa nama samaran? Ya, karena beliau hidup di masa yang sangat luar biasa, tertekan, penuh banyak intimidasi, banyak mata-mata, sehingga para sahabatnya menggunakan sandi, menubakan rumus, menggunakan isyarat-isyarat supaya musuh-musuh daripada Al-Imam Musa Al-Kazim tidak mengenali dan tidak mengetahui di mana dan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Musa Al-Kazim. Kita ketahui bahwasanya Al-Imam Musa Al-Kazim, kalau kita baca di dalam sejarah, beliau hidup dalam 3 fase yang sangat genting, sangat mungkin seperti yang dialami saat ini oleh saudara-saudara kita yang ada di Iran. Ya, dalam bisa jadi huru-hara dan tentunya kita berdoa semoga huru-hara yang sangat kecil hanya dibesar-besarkan oleh media-media barat ini segera menyingkir, dan negeri pecinta Ahlul Bait, pecinta Imam Musa Al-Kazim yang menjadi ayah dari Imam Ali Ar-Ridha yang ada di Iran itu, semoga segera berakhir dan digantikan dengan kedamaian dan ekonomi mereka bisa berangsur-angsur pulih. Walaupun sebagaimana kita ketahui, mereka dikeroyok oleh seluruh
dunia. Mereka dikeroyok oleh Zionis dan para pemodal-pemodal asing, sehingga perlu doa dan perlu dukungan dari semua pihak agar mereka betul-betul pulih, karena menantang polisinya dunia menurut mereka. Tetapi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sayyidul Qaid Sayyid Ali Khamenei hafizahullah wa hafidhahu 'alal muslimin wal mu'minina jami'an, beliau menyampaikan bahwasanya Trump yang begitu congkak dan menguasai dan ingin memberikan berbagai tekanan terhadap seluruh dunia, dia tak ubahnya seperti Fir'aun, dia tidak ubahnya seperti Namrud dan seperti raja-raja yang tiran dan para zalim-zalim lainnya, berada di puncak, dan kita akan tunggu kejatuhannya dan runtuhnya daripada rezim-rezim Amerika dan para pemuja-pemuja ketidakbenaran itu. Dan sekali lagi, semoga apa yang terjadi di Iran itu segera menyingkir dan segera selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Imam Musa Kadzim dalam 3 fase bisa dikatakan mengalami tindakan yang sangat tidak mengenakan dari para penguasa. Ada 3 fase. Fase pertama adalah fase transisi. Fase transisi perpindahan, karena beliau sezaman dengan ayah beliau yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, di mana di masa Imam Ja'far itu peralihan transisi dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Wah, di situ pasti telik sandi di mana-mana, pengawasan dan berbagai intel-intel tersebar di mana-mana, sehingga para dan sebagaimana kita ketahui, Bani Abbas adalah menggunakan kata Ahlul Bait, Ar-Ridha min Ali Muhammad. Slogan dia untuk bangkit, untuk bikin huru-hara itu adalah apa? Ar-Ridha min Ali Muhammad. Keridhaan itu, kerelaan itu adalah dari keluarga Muhammad, punyanya keluarga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak kaum muslimin yang simpatik dan akhirnya terkecoh, dukung dan mau menggulingkan Bani Umayyah. Sama seperti yang terjadi di Iran. Di Iran dengan dalam rangka apa? Slogannya, mari kita ratakan ekonomi, kita buat keadilan, ekonomi makin baik. Slogannya bagus, tapi apa? Itu ditunggangi oleh mereka-mereka yang membuat Iran jadi terpuruk secara ekonomi. Iran terpuruk secara ekonomi. Kita bayangkan saat kita pergi ke Iran itu fluktuasi inflasi tumannya sangat luar biasa, dibuat oleh bajingan-bajingan Amerika dan Israel itu. Alhasil, itu yang pertama. Al-Imam Musa Al-Kadzim berada di fase transisi antara Bani Umayyah menuju Bani Abbasiyah, dinasti Umayyah kepada dinasti Umayyah. Saya ingat fase kedua, dan itu juga tidak kalah sulitnya, adalah fase terbentuknya, menguatnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sudah menjadi dinasti yang begitu kuat, sehingga musuh-musuh yang ditengarai mungkin akan merusak kejayaan mereka, kesuksesan mereka, mereka upayakan untuk mereka habisi. Kejayaan Bani Abbasiyah bahkan di zaman Harun, ya, atau di zamannya Mansur Dawaniki itu sangat luar biasa. Dia pernah melihat ke atas langit dengan jumawa, dia mengatakan, di mana aku sepanjang mata memandang, disitulah kekuasaan Bani Abbas. Dan memang luar biasa. Ada Darul Hikmah saat itu, ada Baitul Hikmah, yang banyak buku-buku filsafat diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab itu di zaman dinasti Abbasiyah. Sehingga luar biasa yang namanya pengawasan dan juga intel yang disebar dalam rangka untuk mengawasi Al-Imam Musa Al-Kadzim. Dan yang ketiga adalah masa keterpurukan, mulai mundurnya, mulai hancurnya Bani Abbasiyah. Sehingga apa? Sehingga para sahabat imam ini menamai atau menyebut Imam Musa Al-Kadzim dengan nama samaran. Sekali lagi, dengan nama samaran. Ada yang menyebutnya dengan Abdul Saleh. Ya,
Di dalam riwayat disebutkan ada abdun saleh, hamba yang saleh. Dan salah satu laqab dari Al-Imam Musa Al-Kadzim juga adalah faqih, seorang yang ahli fikih dan dalam agamanya. Kemudian disebut juga dengan alim, juga digelari atau dikunyahi dengan nama Abu Ali. Itu adalah laqab-laqab atau gelar-gelar yang disematkan oleh para sahabat-sahabat Al-Imam Musa Al-Kadzim di masa taqiyah tersebut, di masa di mana mereka harus betul-betul sekret, tidak asal bocor, tidak asal menyampaikan apa yang mereka ketahui dan mereka yakini. Dan di antara salah satu laqab gelar daripada Al-Imam Musa Al-Kadzim ini tidak lain adalah Babul Hawaij, pintu daripada hajat-hajat keperluan manusia. Bahkan disebutkan ini bukan hanya di Syiah saja, tapi di ikhwan kita ahli sunnah wal jamaah itu juga terkenal bahwa bagaimana beliau itu adalah Babul Hawaij, pintu segala hajat dan pintu segala keperluan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Beliau juga disebut dengan saleh, sosok yang saleh, sosok yang baik, nafsu zakiyah, jiwa yang suci. Dan juga dari kesabarannya beliau menghadapi berbagai intimidasi, berbagai tindakan zalim daripada para tiran saat itu, beliau digelari dengan sosok sabir, sosok yang sabar. Dan kemudian beliau juga karena akhlaknya begitu bercahaya, akhlak beliau, dan nanti kita akan sampaikan berkaitan dengan laqab beliau, gelar beliau yang begitu luar biasa. Ya, laqab yang paling masyhur nanti kita akan sampaikan. Akhlak beliau yang luar biasa itu sehingga beliau digelari dengan nama Zahir, yang bercahaya, yang bersinar. Dan juga beliau disebut dengan Afqah, ya, karena beliau disebut dan menjadi sosok yang paling dalam ilmunya. Ahfadun nas li kitabillah, beliau juga merupakan sosok yang paling hafal, paling menjaga terhadap kitab Allah fi ahli zamanihi. Sebagian dari mereka menggelari Al-Imam Musa Al-Kadzim dengan Zainul Mujtahidin, hiasannya sosok yang beristihad dalam agama, yang mengeluarkan hukum dari agama. Ma'asyiral hadirin, dan laqab daripada Imam Musa ibn Ja'far ini yang paling terkenal, sehingga bahkan daripada Musa ibn Ja'far kita sering menyebutnya dengan laqab itu, yang tidak lain adalah Musa Al-Kadzim. Oleh karena itu izinkan di kesempatan kali ini kita akan bahas, karena sekali lagi tak kenal maka tak sayang. Semakin kita nambah ilmu berkaitan dengan beliau, maka kita akan makin cinta. Kenapa beliau disebut dengan laqab tersebut dan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Musa Kadzim yang kita hauli, yang kita kenang hari syahadahnya ini. Beliau memiliki ashar atau yang paling masyhur, paling terkenal adalah namanya Al-Kadzim. Kadzim apa artinya? Adalah yang mampu menahan diri dari emosinya walaupun dia punya kekuatan. Biyadihi, dia mampu untuk membalasnya, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan hal-hal yang bisa musuh tadi menjadi putus asa. Ada beberapa alasan, hadirin, kenapa beliau disebut dengan Kadzim. Kadzimul ghaib, yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan, mampu untuk menuntut balas kepada orang yang berbuat zalim itu. Yang pertama adalah karena beliau qadama ghaidahu ala a'daihi. Beliau disebut dengan sosok yang mampu menahan emosinya tadi itu karena beliau tidak mau berdoa untuk musuhnya yang jelek pun beliau tidak melakukannya.
Sehingga beliau satu-satunya ya dari imam-imam kita yang memiliki laqab al-kadhib. Salah satunya tadi apa? Bahwasanya la yad'u ala a'daihi. Beliau tidak pernah berdoa jelek untuk musuh-musuhnya. Dan itu tentunya ada sir min asrarillah. Ya, di mana bahkan disebutkan yang kedua, adapun yang kedua bahwasanya beliau kadzib, disebut dengan kadzib karena beliau juga menahan amarah, menahan emosi kepada sahabat-sahabatnya yang ternyata ya, kepada pecintanya yang ternyata antara ucapan dan tindakannya itu tidak sama atau tidak sesuai. Bahkan imam mengetahui, dan ini imam mengetahui ada di antara sahabat-sahabat beliau setelah kematian beliau, setelah syahadah beliau, mereka tawakuf, mereka berhenti, tidak percaya kepada imam setelah Imam Musa al-Kadhib yang dikenal dengan firqah atau sekte Waqifiyah. Mungkin pernah dibahas karena Syiah itu banyak. Ya, ada Syiah Waqifiyah, ada Syiah Qaramithah. Syiah Qaramithah ini salah satu Syiah yang ada di Bahrain, di mana dia pernah selama beberapa saat mengambil Hajar Aswad dari Ka'bah. Ya, Syiah Qaramithah. Dan tentunya Syiah yang bulat semacam itu adalah Syiah yang tidak benar. Sebagaimana di ikhwan kita Ahli Sunnah wal Jamaah juga ada sekte-sekte yang enggak benar, dan itu min Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan di Indonesia sendiri banyak bermunculan. Ada dia Eden, ada ini aliran-aliran yang enggak jelas. Nah, Imam Musa al-Kadhib beliau mayadhir, beliau tidak memunculkan, beliau tidak menampakkan ya, kebenciannya atau doa buruknya untuk sahabat-sahabat tadi yang nantinya akhirnya berubah. Beliau tidak menyampaikan. Bahkan disebutkan Syekh Saduq di dalam kitab Ilalus Syara'i', beliau mengatakan, Syekh Saduq mengatakan sebenarnya Imam Musa al-Kadhib itu sudah mengetahui siapa-siapa yang nanti setelah kematian beliau, setelah syahadah beliau akan berhenti dan hanya percaya imam itu kepada Imam Musa al-Kadhib. Setelahnya putra beliau Imam Ali Ar-Ridha mereka tidak yakini. Kenapa? Karena tergoda oleh dunia. Mereka itu adalah orang-orang khusus sebenarnya. Tapi karena ya tergoda dengan dunia itu, mereka mengatakan enggak, Imam Musa tidak mati, Imam Musa tidak meninggal, tapi beliau itu ghaib. Beliau itu adalah Mahdi yang dijanjikan itu. Tujuannya apa? Tujuannya harta atau humus-humus yang ada di wakil-wakil tadi itu, atau di marja-marja itu, kalau kita bisa bilang marja itu, tidak perlu disetorkan kembali kepada Imam Ali Ar-Ridha, ditimbun sama dia dan dinikmati sendiri. Karena Imam Musa sudah ghaib dan dia akan muncul nanti. Nah, itu yang kedua. Jadi kenapa beliau digelari dengan Al-Kadhib? Bisa menahan emosi beliau, padahal beliau mampu melampiaskan dan bisa menuntut balas, adalah karena beliau mampu menahan untuk para pecintanya yang istilahnya dalam tanda petik yang nakal, karena ternyata di dalam fakta sejarah mereka akhirnya tobat. Yang Waqifiyah itu tobat dan akhirnya ikut menjadi Syiah Isna Asyariyah, 12 imam, tidak 6 imam dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Imam Kadhib, Imam Musa dilaqabi dengan gelar Kadhib yang menahan emosi? Karena beliau memaafkan orang-orang yang berkata buruk kepada beliau. Dan ini bukan hanya di mana? Bukan hanya di Syiah saja, di ahli sunnah ini juga sangat terkenal. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, dan ini di Ahli Sunnah wal Jamaah disebutkan, Az-Zahabi di Lisanul I'tidal, dia pernah mengatakan, menukil riwayat itu, bahwasanya Musa al-Kadhib, ya, Al-Imam Musa, saat dia balagha anhu rajulun, kalau ada seseorang yang mencemooh, mencaci maki atau menjelek-jelekkan Imam Musa al-Kadhib, apa yang dilakukan oleh Imam Musa al-Kadhib? Beliau justru ardahu bisurratin, beliau memberi uang sama orang yang
mencemooh dan mencela beliau. Subhanallah, ini akhlaknya Ahlul Bait. Ya. Beliau apa? Memuaskan dia, memuaskan orang yang mencemooh itu dengan uang surratun, bahkan menjadi peribahasa saat itu bahwasanya sarorir Musa yang isinya itu tidak sedikit. Nah, itu tidak sedikit. Di dalam riwayat ada sampai 200 dinar. 200 dinar itu jutaan kalau di sini. Ya. Seperti dikasih uang kaget gitu. Sehingga dari siapa ini? Dari Musa Al-Kadzim. Dan akhirnya mereka memaafkan. Bahkan dan itulah 3 alasan, dan tentunya ada satu alasan lagi yang dan itu menjadi rujukan dan menjadi muara dari 3 alasan kenapa Imam Musa Al-Kadzim disebut atau digelari gelar Al-Kadzim. Yaitu yang pertama tadi apa? Beliau mampu menahan emosinya terhadap musuh-musuhnya, ya. Dan beliau tidak mendoakan jelek untuk musuh-musuhnya. Bahkan penjaga penjara itu sering ngerungokno, kata orang Jawa, mendengarkan dengan seksama. Kira-kira Imam Musa Al-Kadzim ini di penjara ini doa jelek sama saya, atau doa jelek gak sama Harun, sama raja kita, dan nanti akan dilaporkan. Sama sekali tidak keluar menurut saksi daripada Sajjanin, jadi penjaga penjara itu. Jadi kepada musuhnya, kepada pecinta yang nakal, atau juga kepada mukhalif, mereka yang menentang atau mencemooh imam selalu menahan emosinya. Tetapi menurut ulama, sebagian ulama mengatakan alasan keempat ini menjadi alasan yang paling pas dan lebih luas. Kenapa Imam Musa disebut dengan Al-Kadzim? Jawabannya menurut beliau alasannya adalah karena Imam Musa Al-Kadzim lazimal huzun wa habisa nafsahu alaih wal khauf ala syi'atihi wa dinin nas. Yang ketiga ini beliau disebut Kadzim karena beliau selalu berada dalam kesedihannya, menjaga kesedihan itu selalu ada. Sedih apa? Sedih terhadap apa yang terjadi kepada umat saat umat ini dijauhkan dari beliau sebagai pemberi hidayah, sebagai pembimbing. Beliau meratapi, menangisi hal tersebut. Dan apa? Wal khauf ala syi'atihi, dan beliau selalu mengkhawatirkan, selalu merasa cemas terhadap apa yang menimpa Syiah dan pengikut beliau. Dan juga beliau takut, khawatir terhadap agama yang sedang dipegang oleh masyarakat yang diganggu oleh penguasa tiran, yaitu Bani Abbas. Bukti alasan ini kenapa Al-Imam Musa disebut Kadzim dengan arti ini, karena beliau selalu bersedih dan juga takut, cemas terhadap agama yang dimiliki oleh Syiahnya. Ini tentunya syahidnya, buktinya adalah apa yang dialami oleh Nabi Yakub. Ayat Qur'annya ada itu di dalam surat Yusuf, di dalam surat Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqala, nah Nabi Yakub beliau mengatakan waqala ya asafa ala Yusuf. Ya. Duhai, begitu sedihnya terhadap Yusuf. Kemudian waqyaqat ainahu, di mana kedua mata daripada Nabi Yakub ini buta, memutih. Kenapa? Waqyaqat ainahu minal husni, karena kesedihan berpisah dengan Nabi Yusuf. Kemudian apa? Wa huwa kadhim, dan beliau apa? Menahan emosinya. Maksudnya apa? Nabi Yakub itu adalah hazin, beliau sedih berpisah dengan putranya, berpisah dengan Nabi Yusuf, anak yang paling beliau cintai. Tetapi di sisi yang lain, beliau juga punya amarah yang dipendam terhadap siapa? Terhadap anak-anaknya, tapi beliau tidak melakukannya, padahal beliau mampu. Al-Imam Musa Al-Kadzim juga demikian. Beliau begitu marah terhadap umat, terhadap musuh-musuh beliau, tetapi apa? Beliau juga khawatir terhadap pengikut-pengikut beliau, Syiah beliau, sehingga apa? Beliau mendoakan agar mereka dalam keadaan yang baik dan selalu dalam kesuksesan.
Musa Al-Kazim, Al-Imam Musa digelari dengan Kazim karena beliau mampu ya untuk menahan emosi beliau walaupun beliau mampu untuk membalas. Kenapa? Karena beliau punya wilayah takwiniyah. Beliau itu adalah hujjatullah. Segala kekuatan bi qudratillah beliau bisa melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih memilih hidayah untuk umatnya. Allahumma hdi qaumi. Allah berilah petunjuk, berilah hidayah umatku karena mereka tidak mengetahui. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tetapi menahan emosi ini kalau bisa dibilang tidak semuanya mampu, tidak semuanya terpuji. Ada menahan emosi ya yang itu adalah tidak baik. Seperti contohnya apa? Menahan emosi, dia mampu melampiaskan, dia mampu membalas tapi tidak dilakukan. Itu ada yang buruk. Kapan itu? Apabila itu karena memang pasrah, tidak punya jalan lagi, itu buruk. Atau mungkin karena takut, atau mungkin karena dia apa? Terpaksa, atau karena hina, dia tidak membalas. Nah, ini kasbul ghaib yang jelek, karena supaya kita jangan sampai salah paham. Kita harus menahan amarah emosi. Orang tempeleng tangan pipi kita yang kanan, kita kasih yang kiri. Tidak, itu idlal, tidak boleh itu. Ya. Tetapi kasbul ghaib, nah ini yang perlu disampaikan. Ya. Kasbul ghaib, menahan emosi yang baik, itu yang mamduh, yang terpuji, apabila untuk mendapatkan kesempurnaan yang lebih baik lagi, atau untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih agung, maka diperbolehkan. Dan sehingga itu, maka di dalam riwayat banyak pujian-pujian, banyak pahala-pahala bagi orang yang menahan emosi dan tidak mau melampiaskannya. Apa diantaranya? Adalah Allah akan memenuhi, di dalam riwayat, Allah akan memenuhi hatinya dengan kedamaian dan ridha. Orang yang menahan kadmul ghaib, mampu menahan emosi, mampu menahan amarah, tidak seperti orang disinggung dikit langsung ngamuk, disinggung dikit langsung marah, langsung kebakar. Disebutkan orang yang tidak langsung semacam itu, tidak langsung marah, itu mendapatkan, ditingkatkan derajatnya, kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mampu kadmul ghaib, mampu menahan emosinya, mampu untuk menahan agar dia tidak melampiaskan amarahnya, maka dia akan mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena salah satu sifat Allah itu memaafkan. Betul apa tidak? Al-af, memaafkan. Tetapi saat kita memaafkan, berarti kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Al-Imam Ja'far Shadiq pernah bersabda, "Ma min 'abdin qadama ghaidahu illa zadahu Allahu 'izzan fid dunya." Di dalam riwayat disebutkan Imam Ja'far Shadiq, beliau bersabda, "Ma min 'abdin", tidak ada seorang hamba yang dia menahan emosinya, tidak melampiaskannya, padahal dia mampu untuk melakukannya, bisa mampu untuk mengalahkannya, mampu untuk membalasnya, tapi beliau orang tersebut menahannya, orang semacam itu zadahullah, akan ditambahi oleh Allah dengan apa? Izzan fid dunya, akan ditambahi yang namanya apa? Kemuliaan di dunia. Mari kita belajar dari sifat yang satu ini dari Imam Musa Al-Kazim, di mana beliau mampu menahan emosinya, tidak cepat marah, tidak cepat meluapkan emosinya, tetapi apa? Justru beliau menahannya dan mendoakan kepada orang yang sedang membuat marah tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu riwayat akan Al-Fakir sampaikan, karena selain kita membahas dengan fadilah dan manakib, kita juga harus
berupaya mendapatkan apa yang harus kita terapkan, apa yang harus kita lakukan dari apa yang kita dapatkan di duduk di tempat semacam ini untuk mengenang syahadah Imam Musa Al-Kadzim. Ada riwayat yang cukup indah dan tentunya riwayat dari para imam semuanya indah. Al-Fakir pilihkan satu aja, di mana salah satu sahabat daripada Imam Musa Al-Kadzim ini pernah berkata, "Sami'tu Musa bin Ja'far yaqul." Aku mendengar, kata sahabat itu, bahwa Imam Musa Al-Kadzim pernah berkata, "Marra Ali bin Abi Thalib." Al-Imam Ali pernah melewati, pernah berjumpa birajulin, berjumpa dengan seorang laki-laki, yatakallam bifudulil kalam, yang dimana dia berbicara ngawur sembarangan. Ngawur, bifudulil kalam itu kalam fuduli. Apa kalam fuduli itu? Kalam yang lebih. Apa maksudnya? Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, baik untuk mutakallim atau juga untuk sami'nya, untuk yang berbicara atau yang mendengar. Ini nganggap seperti keluar aja, nikmat berbicara dia gunakan dengan sembarangan. Imam Ali bin Abi Thalib, kata Imam Musa Al-Kadzim, fawaqafa alaihi. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mendekati dan berhenti dan mengatakan, "Ya hadza, innaka tumli hafidhaika kitaban ila rabbik." Ketahuilah, wahai fulan, wahai pemuda, kamu sedang mendiktekan, kamu sedang mendiktekan sebuah kitab kepada siapa? Kepada kedua hafidhaika, kedua pencatatmu, kedua malaikat yang selalu mencatat ini, Raqib dan Atid. Kitab itu yang insya Allah dan pasti akan diserahkan ila rabbika, kepada Tuhanmu. Dan ini tentunya kita dari riwayat ini mau menjelaskan berkaitan dengan pentingnya kita menjaga mulut kita. Karena apapun ucapan kita, apapun tindakan kita, ini dua malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat, tidak pernah apa? Tidak pernah libur, tidak pernah ada tanggal merah untuk mereka. Ada, semuanya dicatat. Sehingga ini yang penting juga. Fatakallam, kata Imam Ali. Fatakallam bima ya'nika wada ma la ya'nika. Ini poin pentingnya. Takallam bima ya'nika wada ma la ya'nika. Berbicaralah terkait dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Wada ma la ya'nik, dan tinggalkan apa yang tidak penting bagimu. Ini masalah prioritas para hadirin dan hadirat. Kadang manusia itu tidak tahu mana yang penting, mana yang esensi, mana yang utama, mana yang prioritas, itu tidak diketahui oleh manusia. Dan kita harus belajar itu. Kita harus mengetahui bahwasanya tidak boleh kita mengedepankan hal-hal yang sebenarnya harus kita tinggalkan dan kita fokus saja kepada yang penting bagi kita. Contohnya, makanya di dalam riwayat yang lain disebutkan, man talaba ma la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa orang mencari sesuatu yang tidak penting bagi dirinya, maka dia akan kehilangan sesuatu yang penting bagi dirinya. Contohnya seperti apa? Kita melihat seperti di dalam ayat Al-Quran disebutkan, atastabdiluna alladhi huwa adna bil khair, ya, billadhi huwa khair. Atastabdiluna alladhi huwa adna huwa bi khair, ya, adna billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin merubah sesuatu, ingin menukar sesuatu yang hina dengan sesuatu yang, ya, dengan sesuatu yang besar, atau sesuatu yang besar kamu pilihkan, kamu gantikan dengan sesuatu yang remeh-temeh. Seperti contohnya, kita
sibuk mencari dunia, sibuk bekerja, tapi kadang lupa terhadap keluarga, lupa terhadap pendidikan anak kita. Kita kehilangan keluarga kita. Kadang kita sibuk dengan game, mungkin anak-anak atau ya anak-anak yang masih muda sibuk dengan hiburan, tapi hilang yang namanya ibadah dan ubudiyah. Al-Imam mengatakan hati-hati, dak mala yakni, tinggalkan apa yang tidak penting bagimu. Ya. Karena kalau kita sibuk dengan hal-hal yang penting, yang tidak penting, maka hal yang penting itu pasti akan hilang, akan raib dari tengah-tengah kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan akhirnya marilah kita mengenang duka daripada Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihi salam, sosok yang kita peringati, yang kita kenang syahadahnya ini. Di suatu saat ya, penjaga penjara daripada Al-Imam Musa Al-Kadhim, Al-Imam Musa Al-Kadhim sallallahu alaihi ya Aba Abdillah. Beliau selama 14 tahun Al-Imam Musa Al-Kadhim ini dipenjara dari satu penjara ke penjara yang lain, sampai akhirnya beliau berujung di penjara yang dijaga oleh namanya Sandi bin Sahik, seorang Yahudi di dalam riwayat. Satu hari dia datang, Sindi ini datang ke Aba Abdillah, kepada Al-Imam Musa Al-Kadhim dan mengatakan, wahai Musa, kenapa engkau tidak mati-mati juga? Dan kemudian dia yang membawa cambuk saat itu, dia akhirnya juga mencambuk siapa? Al-Imam Musa Al-Kadhim. Wa kadhimah jami'an, wa kadhimah, wa imamah, wa imamah. Assalamu alayka ya Ali al-Imam Musa Al-Kadhim. Assalamu ala al-mu'adzabi fi qa'ri as-sujud wa dhulam al-matamir. Di dalam ziarah kita akan mendapati bahwasanya di ziarah tersebut kita diajari bahwasanya salam kepada sosok yang mu'adzab, yang dia disiksa di kedalaman penjara. Di dalam riwayat penjara sendiri ada yang mengatakan 40 anak tangga, ada yang mengatakan 70 tangga, ada yang mengatakan 40 meter bahkan ke bawah tanah. Dan di situ ada maqamir, ada ruangan, dan di situ Al-Imam Musa Al-Kadhim berada di situ selama sekian saat. Dan di dalam riwayat bahwasanya sholat beliau itu ditentukan karena tidak ada cahaya sama sekali. Beliau menentukan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga beliau dalam ruku dengan sujudnya, makanya beliau disebut dengan Abdul Saleh, hamba yang soleh. Kenapa? Karena masa hidupnya di akhir-akhirnya beliau gunakan untuk beribadah, untuk sholat, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan segala kepedihan, dengan segala kesusahan dan kezaliman yang dialami oleh beliau masih tetap mengenang kakek beliau, Aba Abdillah Husain. Bahkan beliau meminta kepada penjaga penjara, wahai penjaga penjara, tolong bawa aku ke atas. Aku ingin melakukan sesuatu di detik-detik akhir kehidupanku. Kemudian saat dibawa ke atas, beliau menghadap ke Karbala dan mengatakan, Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Di detik-detik akhir kehidupan beliau minta untuk naik ke atas untuk mengucapkan salam kepada Aba Abdillah Husain. Ini juga pelajaran bagi kita agar kita tidak meninggalkan Aba Abdillah Husain dimanapun dan kapanpun juga. Wahai Imam Musa Al-Kadhim, beliau salah satu daripada ziarah itu disebutkan Assalamu ala disyakil mardud, salam kepada sosok yang saknya, yaitu betisnya atau badannya remuk hancur, ya.
karena adanya belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang membelenggu beliau. Ya Imam Musa Al-Kazim, para hadirin dan hadirat, kalau Imam Musa Al-Kazim hanya betis dan kaki beliau yang hancur, tetapi la yaumaka yaumika ya Aba Abdillah, tidak ada hari seperti hari Aba Abdillah Al-Husain, di mana bukan hanya kaki beliau, tetapi sekujur tubuh beliau telah terinjak-injak oleh kaki-kaki kuda. Di dalam riwayat, di dalam mazhab kita Ahlul Bait, di Ahlul Bait ada 3 orang yang digunakan kata robot ya, yang artinya remuk tulangnya. Yang pertama adalah Sayyidah Zahra salamullah alaiha, di mana rusuk beliau remuk karena dorongan yang begitu keras oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan umat ayahanda beliau, yang didobrak sehingga remuk rusuk beliau. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan Aba Abdillah Al-Husain, dan yang ketiga adalah Al-Imam Musa Al-Kazim, karena begitu kerasnya besi-besi dan begitu lamanya beliau ada di penjara sehingga beliau disebut dengan Risakil Mardud, yang betisnya, yang kakinya hancur melepuh. Dan begitu juga kalau Al-Imam Musa Al-Kazim dikuburkan tanpa kehadiran dan remuknya, hancurnya tubuh Al-Imam Musa Al-Kazim tidak disaksikan oleh putra-putri beliau, tetapi apa yang dialami oleh Aba Abdillah Al-Husain sallallahu alaihi ya Aba Abdillah, bahkan setelah kesyahidan beliau, putra-putri beliau selalu menyaksikan kepala beliau yang suci tertancap di atas tombak mulai dari Karbala menuju ke Damaskus di Suriah sana. Sallallahu alaihi ya Aba Abdillah jami'an. Sallallahu alaihi ya Aba Abdillah. Sallallahu alaihi ya Aba Abdillah. Ismikal azimil a'zam al-azil ajalil akram ya Allah. Asra marrat. Ya Allah, 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 bihaqqi babil hawaij Al-Imam Musa Al-Kazim. Allah ya Allah, percepatkanlah kemunculan Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Allah ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kubu resistensi. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah para bahaya untuk imam kita Al-Imam Ali Khamenei hafidhahullah. Allah ya Allah, jagalah ulama-ulama kami. Allah ya Allah, rahmatilah mereka-mereka yang meninggal dari keluarga kami, ulama-ulama kami, kedua orang tua kami yang sudah meninggal, pada marhumin. Allah ya Allah, babul hawaid, salah satu keistimewaan Al-Imam Musa Al-Kazim adalah bisa menyembuhkan, dan banyak dibuktikan mereka yang berziarah kepada Imam Musa Al-Kazim di Kazimain, mereka mendapatkan kesembuhan saat berziarah kepada Babul Hawaid. Maka Allah ya Allah, dengan hadirnya kita di tempat ini yang penuh berkah ini, Allah ya Allah, sembuhkanlah mereka dari ikhwan kita, dari pecinta Ahlul Bait, sembuhkanlah dan angkatlah penyakit-penyakit mereka ya Allah. Allah ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal untuk bisa berziarah kepada Al-Imam Musa Al-Kazim di Kazimain, kepada kakek beliau Al-Imam Husain, kepada Amirul Mukminin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Al-Quran, jangan pisahkan kami dengan Ahlul Bait. Allah ya Allah, kuatkan kami di masa-masa sulit seperti yang dihadapi oleh bangsa Iran saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan doa untuk keselamatan Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Semoga kiranya beliau berkenan untuk melihat kita, membimbing kita. Mungkin kita yang agak sedikit melenceng, mungkin tersesat, semoga beliau mampu menarik kita kembali, memberikan inayahnya, tawajuhnya kepada kita, agar kita bisa kembali ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwaliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.